Wacana keterlibatan Danantara Indonesia dalam penyelesaian polemik utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina menuai sorotan. Meski dianggap berpotensi menjadi solusi, sejumlah ekonom memperingatkan agar langkah ini tidak berubah menjadi jebakan fiskal baru bagi negara. Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Mulyaman Darmansyah Haddad menyebut opsi penyelesaian utang KCIC tengah dikaji secara mendalam. Namun kalangan akademisi mengingatkan agar skema restrukturisasi tidak hanya menjadi pemindahan tanggungan ke entitas baru tanpa perbaikan mendasar. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang M. Sri Wahyudi menilai Danantara memang memiliki kapasitas untuk terlibat asalkan didukung modal kuat dan tidak bergantung penuh pada APBN. Ia menjelaskan sebagai holding investasi, Danantara seharusnya mampu menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk BUMN, Sovereign Wealth Fund, dan investor strategis. Wahyudi menegaskan jika keterlibatan Danantara hanya sebatas transfer of liability alias pemindahan utang tanpa transformasi model bisnis, maka risiko keuangan tetap sama, hanya berganti nama kelembagaan. Ia juga menyoroti kinerja kereta cepat Wus yang belum mencapai titik impas secara komersial dengan tingkat okupansi masih di kisaran 50 hingga 60%. Pada hari kerja, harga tiket yang disubsidi serta integrasi transportasi lanjutan yang belum optimal. Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengonfirmasi bahwa pihaknya akan kembali ke Cina untuk melanjutkan negosiasi restrukturisasi pinjaman proyek KCIC. Fokus pembahasan mencakup tenor pinjaman, suku bunga, dan denominasi mata uang yang digunakan dalam pembiayaan. Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka. Di sisi lain, pemerintah Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyatakan kesiapannya membantu Indonesia memastikan operasional kereta cepat tetap lancar. Ia menekankan bahwa kerjasama ini tidak hanya harus dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga manfaat publik dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Guo menambahkan sejak beroperasi 2 tahun lalu, kereta cepat Jakarta-Bandung telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan lintas jalur. 除了看财务数据、经济指标，还要看公共效应、综合收益。中方愿同印尼一道，继续做好雅万高铁高质量运营，进一步发挥项目对印尼经济社会发展和地区互联互通的带动作用。 Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memastikan Indonesia dan Cina telah sepakat memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun. Skema ini diyakini mampu menurunkan beban keuangan tahunan dan memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi proyek strategis lainnya.